Seorang ibu dan pasangannya ditangkap setelah diduga melakukan beberapa operasi plastik pada gadis berusia 14 tahun yang menurut ayahnya menyebabkan kematian. Dia mengaku mengungkap kebenaran mengejutkan ini saat pemakaman putrinya dan langsung menghubungi pihak berwenang. Penyelidikan kini tampaknya mengarah pada dakwaan. Seorang pengacara di Meksiko berbagi wawasan tentang langkah selanjutnya. Ini adalah sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Sepasang suami istri asal Meksiko ditangkap dan didakwa terkait kematian Paloma Nicole Arellano Escobedo, gadis 14 tahun, yang meninggal September lalu di klinik swasta Durango. Menurut laporan dari berbagai media di Meksiko, salah satu tersangka, ibu kandung Paloma Nicole sendiri, Paloma Yasmin, mengatakan kepada ayah Paloma Nicole, Carlos, bahwa putrinya meninggal karena komplikasi COVID-19. Masalahnya adalah, dia ternyata mengetahui saat pemakaman putrinya bahwa putrinya jelas-jelas telah menjalani operasi kosmetik, termasuk pembesaran payudara. The Arizona Republic, media Amerika Serikat, menerbitkan pernyataan yang disebut berasal dari Carlos lewat Kejaksaan Durango. Pernyataan itu menyebutkan, saat pemakaman, beberapa kerabat berkata payudaranya tampak lebih besar. Saat saya sampaikan ke ibunya, dia membantah dan bilang tidak tahu apa-apa. Malam itu, saya meminta ibunya untuk keluar dari ruangan agar saya bisa berbicara dengan gadis itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Entah kenapa dia tidak mau. Saya berhasil meyakinkan dia dan keluarganya untuk keluar dan mereka melakukannya. Kakak perempuan, ipar, ibu, dan saya tetap di dalam. Mereka memeriksa putri saya dan benar saja dia memiliki implan payudara. Kami memiliki foto-foto implan dan bekas lukanya. Sekarang, Paloma Yasmin dan Carlos, mereka rupanya sudah bercerai. Dan Paloma Yasmin menikah lagi dengan seorang dokter bedah plastik, Dr. Victor Manuel Rosales Galindo. Catatan MSV Notsilas melaporkan bahwa Rosales Galindo mengizinkan istrinya untuk bekerja bersamanya selama prosedur medis dan operasi. Masalahnya, dia ternyata tidak pernah belajar kedokteran. Kabarnya, operasi pembesaran payudara, sedot lemak, dan pengangkatan bokong ini adalah hadiah ulang tahun ke-15 Paloma Nicole yang diberikan lebih awal. Carlos bilang dia tidak tahu soal operasi ini dan tidak akan mengizinkan jika tahu. Sertifikat kematian Paloma Nicole mencantumkan penyebab kematiannya sebagai edema cerebral, ensefalopati hipoksik, dan bradikardia. Setahu kami, hasil autopsi belum dirilis hingga kini. Kini diberitakan ibu dan ayah tiri Paloma Nicole ditangkap pada 27 September, bertepatan saat Carlos memimpin unjuk rasa di Rango menuntut keadilan. Menurut media Diario de Morelos, Paloma Yasmine dituduh melakukan kelalaian dalam perawatan, sehingga membahayakan anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua lainnya dan melakukan praktik medis tanpa izin. Sementara Rosales Galindo menghadapi tuduhan penelantaran dan praktik layanan medis yang tidak semestinya, ada juga tuduhan pemalsuan terkait dokumen yang menunjukkan Paloma Nicole dinyatakan positif COVID-19. Menurut El Siglo de Durango, Kepala Komisi Perlindungan terhadap Risiko Kesehatan Durango baru-baru ini mengonfirmasi bahwa sertifikat COVID-19 itu palsu dan tanda tangannya dipalsukan. Asosiasi Bedah Plastik, Estetika, dan Rekonstruksi Meksiko menangguhkan Rosales Galindo pada 24 September dan membawa kasusnya ke Komite Etik. Ini menurut Diario del Morelos. Pada tanggal 3 Oktober, menurut El Siglo de Durango, pasangan tersebut menjalani apa yang di Amerika Serikat kita sebut sebagai sidang pendahuluan, di mana tampaknya seorang hakim memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk membawa keduanya ke pengadilan. MVS, catatan YS, melaporkan keduanya ditahan pra persidangan dan diperkirakan diadili awal tahun depan. Untuk membahas kasus dan penyelidikan ini serta cara kerja sistem, saya ingin menyambut kembali ke sidebar. Senang sekali menghadirkan pengacara asal Meksiko, Herman Tarike Cordova. Terima kasih atas waktunya. Ini benar-benar kasus yang sangat mengejutkan. Saya rasa ini juga mengejutkan warga Meksiko karena disaksikan seluruh dunia. Bagaimana reaksi orang-orang yang sudah Anda lihat? Hai Jesse Weber, terima kasih. Senang bertemu Anda. Senang bertemu Anda lagi.
Ya, di Meksiko, kami sangat terkejut dengan kasus dari anak di bawah umur Paloma Nicole ini. Ya, perdebatan di Meksiko adalah tentang operasi pada anak di bawah umur. Jelas, ibu dan pacarnya, dokter untuk ibunya, saat ini mereka berdua di penjara. Dan tentunya seluruh komunitas Meksiko serta komunitas hukum sangat terkejut dengan kasus ini. Tuduhan yang mereka hadapi saat ini, seberapa seriuskah itu? Apakah Anda sering melihat tuduhan seperti ini? Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Ya, pertama-tama penting untuk kamu ketahui, Jesse, bahwa sang ibu saat ini didakwa atas dua pelanggaran. Yang pertama adalah kelalaian dalam perawatan dan yang kedua adalah pemalsuan profesi. Hukuman untuk pelanggaran ini tidak terlalu berat. Jadi sebenarnya nyata untuk kelalaian selain perawatan hukumannya adalah 3 bulan hingga 2 tahun penjara. Dan untuk yang satunya lagi, pemalsuan profesi hukumannya 6 bulan hingga 4 tahun. Hukuman untuk ibunya saat ini tidak terlalu berat. Ya, dan untuk dokternya saat ini jaksa menuntut atas pelanggaran praktik medis yang tidak semestinya. Pelanggaran tersebut menetapkan hukuman dalam Kode Pidana Durango selama 1 hingga 3 tahun. Nah, ingat Jesse Weber, jaksa di Durango saat ini sedang menunggu laporan medis ahli hispatologi. Ketika jaksa menerima laporan medis tersebut, dan jika laporan medis itu menyatakan bahwa dokter tidak melakukan kehati-hatian yang semestinya dalam operasi terhadap anak di bawah umur, saya yakin jaksa di Durango akan menuntut dokter tersebut dengan 2 pelanggaran tambahan. Jelas pertama-tama kelalaian medis dan satu lagi pembunuhan tidak disengaja. Namun saat ini inilah tuduhan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih sudah menjelaskan itu. Apakah dokter ini juga menghadapi tuduhan pemalsuan bahwa dia memalsukan tanda tangan? Saat ini dan jaksa penuntut tidak menuntut atas pelanggaran tersebut. Tapi jelas saya pikir dalam penyelidikan kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kasus ini karena di media sudah disebutkan bahwa dokter itu mungkin benar bahwa dia adalah wali untuk anak di bawah umur tersebut. Itu tidak benar, itu tidak benar. Ayahnya yang mengajukan gugatan pidana terhadap mereka. Mereka sedang di penjara sekarang, kan? Apa yang terjadi selanjutnya? Seberapa cepat mereka akan menjalani persidangan? Oke. Nej, untuk Fino Pretendere Jesse Weber, Muhammad Esadimin Shomli Mas Pritli Diknes. Ya, jaksa penuntut dan hakim memerintahkan 3 bulan untuk melanjutkan penyelidikan dan mencoba membuktikan semua tuduhan yang sedang diselidiki oleh jaksa penuntut. Politis jadi konstitusi di Meksiko menetapkan batas waktu selama 1 tahun. Jadi jika sang ibu dan dokter memilih untuk menjalani persidangan, hakim harus menjadwalkan persidangan itu dalam waktu maksimal 1 tahun. 1 tahun sesuai ketentuan konstitusi Meksiko. Jelas dokter dan sang ibu bisa mencoba. Di Meksiko, jaksa penuntut bisa menawarkan yang disebut procedimento reviado. Ini seperti meniri di nama dakwaan dari jaksa itu untuk hukuman lain yang lebih ringan. Apakah mereka akan diadili bersama-sama atau akan ada sidang terpisah? Tidak, jaksa sedang menyelidiki kasus ini dalam berkas pidana yang sama. Jadi kalau berempat memutuskan untuk pergi ke persidangan, mereka akan bersama-sama di persidangan. Dari apa yang Anda lihat dalam kasus ini, dari apa yang telah dilaporkan, apakah menurut Anda ini adalah kasus yang mudah bagi jaksa untuk mendapatkan vonis bersalah untuk keduanya? Dan omong-omong, di Amerika Serikat kita harus membuktikan di luar keraguan yang wajar. Menghukum seseorang perlu bukti tanpa keraguan wajar. Apakah ini juga berlaku di Meksiko? Jadi ada 2 hal. Apa standarnya? Apakah harus ada bukti di luar keraguan wajar untuk menghukum seseorang? Dan menurut Anda, apakah ini kasus yang kuat? Ya, memang itu sama di Meksiko.
hakim harus membuktikan kami menemukan keraguan yang masuk akal untuk memutuskan apakah orang itu bersalah atau tidak. Sama seperti di Amerika Serikat. Menurut pendapat saya, Jesse, pelanggaran terhadap ibu, kelalaian dalam merawat dan pemalsuan profesi, itu adalah kasus yang mudah untuk dibuktikan. Itu 2 pelanggaran untuk ibunya. Yang untuk dokter, per kuartat deporte yang dia dakwa dan sedang diselidik saat ini itu kan praktik layanan medis yang tidak semestinya. Menurut saya itu juga kasus yang mudah. Kenapa? Karena jaksa penuntut telah menetapkan bahwa jelas dokter melakukan operasi pada anak di bawah umur tanpa persetujuan dari ayahnya. Tapi di Meksiko jelas, saya tidak tahu apakah di Amerika Serikat sama. Tapi di Meksiko kelalaian medis adalah kasus yang sulit karena ini adalah kasus teknis dan melibatkan dan kami membutuhkan banyak ahli pendapat medis. Benar. Dan ya, ini adalah kasus teknis. Sehingga menurut pandangan saya, kejaksaan akan melakukan seperti ini. Mereka akan menuntut dokter atas kelalaian medis dan pembunuhan tidak disengaja ketika mereka sudah memiliki laporan ahli medis. Mereka akan menuntut dokter dengan pelanggaran itu, tapi kasus ini tidak akan mudah. Itu adalah pandangan saya. Dalam hal pembelaan, sebutkan apa saja pembelaan yang ada di sini. Apakah mungkin tidak ada undang-undang yang melarang melakukan operasi pada anak di bawah umur jika dokter ini sudah mendapat izin dari ibunya? Atau, dan saya rasa ini yang Anda maksud, apapun yang mungkin dia lakukan tidak menyebabkan kematian anak berusia 14 tahun ini. Apakah itu 3 pembelaan utama? Ya, di Meksiko kami tidak memiliki banyak hukum medis terkait anak di bawah umur. Perwakilan setiap negara bagian dan anggota Kongres sedang berupaya membuat lebih banyak undang-undang untuk anak di bawah umur. Tapi, ya, hukum Meksiko belum menetapkan dalam kode pidana bahwa seorang dokter yang melakukan operasi pada anak di bawah umur akan didakwa dengan pelanggaran tertentu. Jadi cuma, ya, saya pikir ini akan menjadi strategi untuk pembelaan dalam kasus ini, benar? Apakah ada juri atau hakim yang memutuskan kasus ini? Tidak akan ada hakim orangnya. Hakim? Ya, tentu ini adalah 1 orang? Ya, di Meksiko kami tidak punya juri. Kami tidak punya juri. Oke. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan pada Anda dan penonton. Sejauh yang kami pahami, karena kasus ini menjadi viral dan banyak orang membicarakannya, ada anggota legislatif di Durango yang telah mengajukan inisiatif yang disebut Undang-Undang Nicole, yang akan melarang siapapun di bawah usia 18 tahun menjalani operasi kosmetik dan akan memberikan hukuman berat bagi dokter yang melakukannya tanpa alasan medis tertentu. Apakah ada hal yang bisa Anda ceritakan tentang Undang-Undang Nicole jika Anda mengenalnya? Tidak banyak. Itu sebabnya saya mencoba menjelaskan kepada Anda bahwa para wakil rakyat dan anggota dewan sedang berusaha membuat lebih banyak undang-undang medis untuk mencegah operasi-operasi seperti itu karena ya kasus ini sedang viral dan jaksa penuntut sedang berusaha menuntut dokter dengan pelanggaran yang tercantum dalam kode pidana Durango. Tapi menurut saya di Durango kita tidak punya banyak undang-undang yang mencegah skenario seperti itu. Benar. Pembuat undang-undang Sandra Amaya Rosales mengatakan hal ini, diterjemahkan dari bahasa Spanyol. Menurut El Siglo Durango, itu bukan kondisi darurat medis atau perawatan yang diperlukan. Prosedur kosmetik itu seharusnya tidak dilakukan, namun hukum tidak melarangnya. Nicole meninggal bukan hanya karena malpraktik medis, tetapi juga karena kelalaian institusi. Dia meninggal karena tak ada aturan tegas yang melarang operasi ini pada anak di bawah umur. Keheningan hukum memungkinkan seorang gadis diperlakukan seolah-olah cukup dewasa untuk memutuskan hal permanen seperti operasi. Erman, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Dan jika ada sesuatu yang terjadi dalam kasus ini atau kasus lainnya, kami akan sangat senang jika Anda kembali hadir di acara ini. Dari Amerika Serikat, Jesse Weber, atas kepercayaan saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semuanya, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti juga saya di X atau Instagram.
Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.